Yo guys, what's up? Apa kabar? Pergerakan Bitcoin ya. Bitcoin bergerak di situ-situ aja ya. Udah hampir 2 bulan lebih Bitcoin bergerak di situ-situ aja. Ini area udah sideways parah dari sini, mulai dari Mei sampai sekarang. Pergerakan Bitcoin di situ aja, dan sekarang gua akan lebih membahas mengenai on-chain data ya. Ini salah satu matriks yang penting, mungkin lebih dalam dari dibalik pergerakan harga Bitcoin ataupun fundamentalnya. Di situ dari on-chain data itu terlihat bagaimana sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini gua akan membahas mengenai apa itu analisis on-chain ya. Jadi sebenarnya Bitcoin itu mau kemana dan akan seperti apa gitu ya. Karena menurut gua ini sangat penting sekali buat kita ketahui ya. Dan pengen tahu cara cari duit dari kripto, nah disinilah salah satu matriks yang penting buat kita ketahui ya guys. Mungkin langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Gas bro! Yo, what's up guys, balik lagi channel Sana guys, and welcome to Crypto Time yo, dimana gua berbagi informasi, pengetahuan, dan juga pandangan dan juga analisis mengenai cryptocurrency, cara mendapatkan duit dari kripto. Dan ya, pada video kali ini gua akan membahas mengenai analisis on-chain ya guys. Sebenarnya ini simple ya, kita hanya melihat beberapa data yang disajikan dari berbagai platform ya, seperti Sentiment, Glassnode gitu-gitu ya. Dan ini menurut gua salah satu matriks yang penting ya buat kita ketahui, sehingga menambah pandangan dan juga keyakinan terhadap kita buat investor terlebih ya. Salah satu data fundamental lah ya buat seorang investor. Di sini depan kalian juga udah terlihat ya, ini adalah sebuah matriks dari pergerakan Bitcoin dan juga pergerakan Wells ya guys. Ini kita dapat data dari Sentiment ya guys. Ini data masih baru sebenarnya ya, hari ini. Nih kalau kita lihat ya, Bitcoin mungkin jatuh ya ke 31K-an ya. Tapi para Bitcoin milioner ini sebenarnya secara address ya masih memegang mulai dari 100 sampai 10.000 terus naik ya. Mereka udah mengakumulasi ya dari sejak awal Mei. Sebenarnya mereka tuh udah mulai meningkatkan ya sampai ke 100.000 BTC ya. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari on-chain datanya sebenarnya, meskipun harga Bitcoin turun ya, tapi sebenarnya kepemilikan atau pegangan para BTC Well itu naik sebenarnya. Mungkin lebih ke retail yang membuang barang. Nih kalau sekarang kita bahas mengenai si on-chain data ini ya. Dari mana mereka dapat data seperti itu ya sebenarnya. Kita pelajari dulu lah apa itu si on-chain ini ya. Cryptocurrency adalah sebuah kelas aset atau aset kelas pertama di mana aktivitas investor dapat diekstraksi ya dari kumpulan data besar melalui buku-buku besar atau ledger ya, dari publik masing-masing aset kripto ya, yang menangkap setiap tindakan on-chain dalam sejarahnya. Jadi ada story-nya, ada sejarahnya dalam setiap pergerakan. Nah, dari situ kita akan menganalisa guys. Ini sebenarnya Bitcoin itu mau kemana dan akan seperti apa gitu ya. Jadi pergerakan itu sebenarnya gimana gitu ya. Kalau kita ngelihat technical terus agak boring ya sebenarnya. Makanya sekarang gua akan membahas mengenai on-chain ya. Mungkin kalian udah sering mendengar ya seperti Sentiment ataupun data dari Glassnode. Nah, di situ adalah salah satu platform dan mereka tuh sering ngebagiin on-chain analisis ya. Karena blockchain adalah sebuah harta karun berupa data keuangan dan tidak dapat dirusak ya, jadi tidak dapat dihack ya. Seperti yang udah pernah gue bilang. Jadi itu dapat ditentukan ya, dapat menentukan ukuran aktivitas ekonomi di dalam jaringannya ya guys. Jadi dapat ketahui sebenarnya, kita dapat mengukur gitu aktivitas ekonominya itu seperti apa dalam sebuah blockchain itu. Kalian harus tahu juga kan, cryptocurrency itu menggunakan blockchain ya guys. Nah, melalui pengumpulan dan studi data, kami dapat mengukur sentimen dan perilaku investor ya. Itu analisis on-chain adalah pendekatan yang didorong oleh fundamental daripada berdasarkan hype, sentimen atau analisis teknis ya. Jadi jenis analisis ini dapat difokuskan secara eksklusif pada satu aset kripto dengan melihat tren historis, atau dapat digunakan untuk membandingkan aset kripto yang berbeda untuk mengidentifikasi koin yang undervalue ataupun overvalue ya. Kita dapat memikirkan nilai sebenarnya dari cryptocurrency seperti Bitcoin yang terdiri dari dua bagian, nilai spekulatif dan nilai utilitas. Analisis on-chain adalah alat vital yang membantu Anda memisahkan nilai spekulatif mata uang kripto dari nilai utilitasnya dengan memeriksa misalnya adopsi pengguna dan aktivitas penambang penggunaan data blockchain. Kita dapat melihat apakah harga saat ini dibenarkan oleh fundamental. Jadi itu ya mengenai pengertian dari si
on-chain itu sendiri guys. Mungkin kalian udah mengerti. Kalau kalian udah mengerti, kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Sehingga kita tuh tidak berspekulasi ya. Jadi kita memperhatikan seperti apa sebenarnya fundamental isi pergerakan transaksi dari sebuah kripto, dan utamanya Bitcoin yang paling sangat gampang kita dapat matrix on-chain-nya guys. Oke, di sini gua memperlihatkan sebuah Bitcoin Fuel Multiple ya, ini sebuah data on-chain juga. Ini memperlihatkan di mana mengenai bagaimana si tingkah laku dari miner ya guys ya. Kalau kita ketahui miner tuh salah satu pemegang Bitcoin yang sebenarnya paling banyak memegang dan juga menjual ataupun menjual belikan maksudnya gitu guys ya, dengan jumlah yang sangat besar biasanya miner itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pergerakan sekarang ini Juli ya 2021, Bitcoin ini berada di area ini ya guys, atau bisa dibilang ini tuh di area miner stress ya. Dan ini mendekati yang warna hijau ya guys. Sebenarnya udah area-area hijau ini sebenarnya extreme miner stress ya. Jadi sebenarnya bukan area yang sangat ideal buat para miner itu pemegang Bitcoin untuk menjual guys. Pink atau merah, baru ini dimana area extreme miner itu sedang dalam area profit ya guys. Sebenarnya buat miner itu apabila mereka menjual di harga sekarang itu sebenarnya tidak menguntungkan buat para miner ya guys. Jadi sebenarnya buat pergerakan on-chain untuk miner sendiri sebenarnya nggak ideal buat mereka menjual ya sebenarnya. Nah, di sini juga ada ya sebuah chart namanya Bitcoin, sebuah matrix namanya Bitcoin Mayer Multiple Bands. Ini mengidentifikasi juga ya di mana area-area yang sebenarnya kita bisa identifikasi ini apa sudah di area apa gitu ya. Kita perdekat lagi. Sebenarnya di area sekarang itu Bitcoin itu sudah di area ini ya guys ya, area hijau yang menandakan area buy ya, atau area beli. Ini sama halnya terjadi seperti pada tahun 2019 dan 2018 ya, area sini, dan juga area tahun 2020 pada saat awal Covid ya guys. Di sini sudah menunjukkan area-area sini, dan ini menunjukkan area ideal untuk beli ya menurut data on-chain ya guys. Jadi sebenarnya bukan hal yang ideal buat orang tuh jual ya. Di area merah baru bisa dibilang ini udah area sell ataupun strong sell ya guys, untuk apabila ini secara matrix Bitcoin Mayer Multiple Bands ini sudah menandakan di sini. Dan buat kalian yang pengen chart ini, matrix ini, gua akan masukin chartnya di deskripsi di bawah ya. Ini menurut gua penting banget buat kita jadikan patokan ya, sehingga kita nggak panik selling dan juga nggak FOMO guys. Nah, ini juga ya, ada lagi Bitcoin versus buying power. Bitcoin dalam USD versus kekuatan daya beli. Ini kalau kita lihat ya, kekuatan daya beli sekarang ini setelah terjadinya crash sebenarnya udah di area yang buying power yang underbought ya guys ya. Yang udah di bawah, udah benar-benar udah area beli banget gitu sebenarnya guys ya. Ini juga halnya sama terjadi seperti pada saat ini guys ya, pada saat crash Covid dan juga ini crash tahun 2019. Ini apabila dia menandakan super hijau seperti ini udah sebenarnya udah super duper area beli banget guys. Ini secara on-chain data ya. Ini sebenarnya bukan financial advice, tapi kalian boleh percaya atau tidak. Sebenarnya ini udah menunjukkan data-data yang menarik ya guys. Makanya secara technical pun sebenarnya ya, Bitcoin tuh nih, gua masih sama dengan analisa gua sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat secara technical ya, Bitcoin tuh bisa dibilang ini kan membentuk sebuah divergence atau bullish divergence ya guys. Secara trend dia turun ya guys ya. Secara MACD dia naik ya. Jadi ini sebuah bullish divergence. Sebenarnya ini masih play on, masih berjalan menurut gua. Jadi meskipun harga sekarang semakin kesini semakin turun ya, tapi dari berbagai data, analisis on-chain, technical, baik news, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menarik dan menandakan ini sebenarnya harus udah masuk ke area bullish sebenarnya ya. Tapi apalah daya gitu, sekarang masih bergerak seperti inilah sideways gitu ya. Kembali kita lihat ke chart ya, Bitcoin menyentuh lagi area support sebelumnya ya, yang telah pernah dibentuk dari mulai sini. Sekarang disentuh lagi guys. Menurut kalian
bagaimana? Menurut gua sih buat investor ya, kalian nggak usah memperdulikan harga. Untuk trader lah baru kita harus hati-hati ya. Sebenarnya buat trader tuh harus agak hati-hatinya. Kenapa? Karena sekarang itu volume tuh kecil-kecil ya. Jadi harus selalu pasang stop loss guys. Terjadi fake out tuh sering sangat terjadi ya. Seperti tadi pagi sebenarnya gua trading sebenarnya udah agak ideal ya secara chart, apalagi time frame kecil. Nih ya, dia sempat di sini membentuk sebuah inverted and shoulder, tapi dia fake out ya, nggak jadi breakout di sini. Ini ya, shoulder, ini head. Dia sempat membentuk sebuah inverted head and shoulder tapi nggak jadi, dan akhirnya dia down ya. Dan sekarang dia udah mulai mantul lagi, dan ya secara pergerakan ya gitu-gitu aja sebenarnya ya. Bitcoin itu sebenarnya area antisipasinya masih sama, tetap area 30 ribuan sampai 28 ribuan itu area antisipasi buat kita perhatikan ya. Karena apabila dia break 28 ribu ya serem banget menurut gua, akan sangat menegangkan sebenarnya ya. Jadi itulah pandangan dari gua ya. Dan sebenarnya di sini juga gua menemukan sebuah berita bagus juga ya, masih baru banget, masih hangat terjadi, dan ini menurut gua penting banget. Gimana ini ya, Bank of America melaporkan bahwa dia meng-approve Bitcoin futures trading ya. Ini salah satu bank terbesar di Amerika juga ya. Sebenarnya secara sentimen tuh, kalau kalian lihat pun di setiap portal berita, sebenarnya sentimen tuh rata-rata positif banget sih sebenarnya seminggu terakhir ini. Lihat, ini hal yang lagi trending pun rata-rata berita bagus semua ya, dimana PayPal akhirnya menaikkan ini ya, limit pembelian untuk setiap usernya sekarang bisa sampai 100.000 US dollar untuk pembelian Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash gitu ya. Ini juga ada yang menarik ya, dimana China akhirnya mempublish first ECNI ya, white papernya ya. Ini blockchainnya China guys. Dia kan bikin digital yuan ya. Dia nge-ban Bitcoin dan lain-lain, tapi dia bikin blockchainnya sendiri ya guys. Sebenarnya secara teknologi ya, blockchain tetap diadopsi oleh Cina sebenarnya, tapi dia nggak mau tersaingi gitu aja sih, karena negara komunis lah, kalian tahu sendiri ya. Mereka aja nge-ban YouTube, apa aja yang barang-barang dari luar Cina maksudnya dia ban gitu guys. Tapi secara teknologi sebenarnya blockchain ini adalah sebuah masa depan guys, karena ya mereka sangat soliter banget gitu negaranya ya, gitulah, egois. Tapi secara masa depan, meskipun kalian sekarang ya terseok-seok melihat pergerakan harga Bitcoin dan juga altcoin yang sebenarnya kalau kita perhatikan tiap menit tiap detik ya agak menyeramkan. Tapi kalau kalian niatnya untuk jangka panjang, menurut gua beli saat diskon begitu ya udah tinggalin 3 sampai 5 tahun, menurut gua tetap viewsnya tetap sangat menguntungkan menurut gua. Pakailah uang dingin, pakailah uang yang untuk memang tabungan jangka panjang. Jadi kalian nggak stres ketika kalian nyimpen dan lihat pergerakan harga yang sangat volatile ya. Karena harus tahu sendiri ya, kalau kripto atau ya cryptocurrency pada umum, crypto aset ini secara harga ini sangat volatile banget guys. Jadi ya di sini juga kita saling menguatkan aja ya buat yang para investor gitu. Dan juga kita lebih melek lagi terhadap data-data, dan apabila ada sebuah berita kita analisis ulang dan tetap lakukan research masing-masing ya. Kalau kalian ada masukan juga silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Apakah menurut kalian Bitcoin ini masa depannya sangat bagus ataupun sudah tidak bagus menurut kalian sendiri ya. Tapi menurut gua, kalau orang yang udah sangat educated, sudah sangat belajar apa itu blockchain dan juga masa depan blockchain dan juga kripto, menurut gua pandangan kalian untuk beberapa tahun ke depan pasti bullish ya. Tapi buat orang-orang yang masih baru dan yang nggak ngerti, apalagi DeFi dan NFT pun kalian belum tahu, sebenarnya kalian belum tahu apa-apa mengenai kripto ya. Setidaknya kalian harus tahu apa itu blockchain, apa itu DeFi dan juga NFT ya, karena itu yang sedang naik daun juga, dan juga itu sangat memiliki masa depan yang sangat luar biasa pada dunia kripto ini. Oke. Tetap semangat dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.